Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rofida Nurhusna bin Sair dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah didiskusikan dalam mata kuliah Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling. Nah, materi yang pertama yaitu angket, di mana metode angket atau kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Adapun tujuan dari angket adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan juga untuk mengenal masalah secara serentak. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasanya angket juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pengumpulan datanya. Nah, di mana angket dibagi menjadi 4 menurut pengklasifikasiannya. Di mana pengklasifikasiannya yaitu yang pertama menurut responden atau subjeknya, yang kedua menurut strukturnya, yang ketiga menurut bentuk pertanyaannya, dan yang terakhir yaitu bentuk jawabannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam merancang sebuah angket. Nah, di mana salah satu langkahnya yaitu langkah pengadministrasian. Nah, di langkah pengadministrasian terbagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal. Terbagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Adapun skala pengukuran dalam angket terbagi menjadi 4. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Grudman, yang ketiga skala rating, dan yang terakhir skala semantik differential. Nah, materi yang kedua yaitu wawancara, di mana wawancara merupakan suatu proses percakapan antara interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka ataupun melakukan komunikasi menggunakan media atau alat komunikasi tertentu. Nah, agar wawancara dapat berjalan dengan baik, sebaiknya wawancara memperhatikan teknik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses wawancara. Nah, yang pertama yaitu penampilan. Penampilan kita harus rapi dan sopan. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita bertanya kepada yang diwawancarai. Dan yang ketiga, cara mencatat. Nah, mengapa ini hal yang perlu diperhatikan? Karena keterampilan mencatat juga mempengaruhi kita dalam menentukan jawaban-jawaban dari responden atau dari yang diwawancarai. Nah, yang ketiga yaitu observasi, di mana observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat situasi tersebut secara sistematis, kemudian mampu memaknai situasi tersebut. Nah, adapun tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh data ilmiah yang akan digunakan pada penelitian dan untuk tujuan asesmen. Nah, adapun bentuk-bentuk dari observasi, yang pertama yaitu observasi partisipasi, yang kedua observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Adapun hal-hal yang dapat diobservasi yaitu yang pertama penampilan fisik seperti warna kulit, tinggi badan, berat badan, dan cara berpakaian. Kemudian yang dapat diobservasi yaitu gerakan tubuh, gerakan wajah, pembicaraan, reaksi emosi, dan
aktivitas yang dilakukan. Adapun tahapan-tahapan observasi, yang pertama pemilihan tempat penelitian. Subjek yang diteliti akan fokus pengamatan, menemukan cara mencatat hasil pengamatan, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan memaknai hasil pengamatan. Nah, yang keempat yaitu sosiometri, di mana sosiometri merupakan cara pengumpulan data mengenai atau tentang pola dan hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Nah, adapun tujuan dari sosiometri yaitu untuk melihat dan mengetahui serta memahami suatu individu atau seorang individu, khususnya dalam bidang sosial. Nah, maksudnya di sini mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota dalam kelompok tersebut. Nah, secara khusus dalam layanan bimbingan dan konseling, hasil sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pemikiran atau dasar pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan yang tertentu, di mana penetapan peserta layanannya atau sebagai layanan itu sendiri. Nah, adapun bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometri yaitu hubungan sosial segitiga. Nah, maksudnya di sini hubungan sosial yang terpusat, hubungan sosial intim, dan hubungan sosial yang berbentuk jala, serta hubungan yang berbentuk rantai. Nah, supaya pelaksanaan sosiometri itu dapat dilaksanakan dengan terarah dan baik, perlu adanya tahap-tahap kerja yang sistematis. Nah, tahap-tahapnya di sini meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. Pengolahan hasil sosiometri dijawab oleh peserta didik dan dikumpulkan. Kemudian langkah pengolahan berikutnya adalah mentabulasikan jawaban tersebut. Nah, adapun tabulasi dibuat berdasarkan jenis-jenis dari sosiometri ini. Dari tabulasi tersebut kemudian dianalisis dan dibuatkan sosiogram. Untuk membuat sosiogram dapat digunakan 3 teknik, yaitu teknik yang pertama yaitu sosiogram teknik lingkaran, yang kedua sosiogram teknik lajur, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sosiogram teknik bebas. Nah, yang kelima yaitu biografis, di mana metode biografis adalah cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu tersebut terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri atau dirinya ataupun ditulis oleh orang lain. Nah, beberapa data yang dapat diperoleh dengan metode biografis yaitu untuk memahami individu antara lain seperti biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda maksudnya, dan case history. Nah, materi yang keenam yaitu inventory, di mana inventory adalah suatu metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus ia jawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan yang ada pada dirinya. Inventory tulis perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan dari individu-individu. Nah, materi yang ketujuh yaitu ITP atau inventory tugas perkembangan, di mana inventory tugas perkembangan merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami dan mengetahui
perkembangan-perkembangan dari individu. Nah, adapun kelebihan dari ITP ini yaitu hasil dari angket tugas perkembangan ini mudah dipahami dan penggunaan secara komputer dan mempercepat serta mempermudah guru BK dalam mengolah hasil dan analisis dari inventory tugas perkembangan ini. Sedangkan untuk kekurangan dari ITP ini yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik. Dan kekurangan yang lainnya jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi di sini guru BK juga perlu memahami atau tidak gagal dalam teknologi sehingga mudah dalam mengaplikasikannya. Nah, materi yang ke-8 yaitu AUM atau alat ungkap masalah, di mana AUM umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor atau guru BK untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dialami oleh siswa atau peserta didik. Adapun AUM umum ini dikelompokkan ke dalam 10 bidang permasalahan. Yang pertama yaitu mengenai permasalahan jasmani dan kesehatan. Yang kedua tentang diri pribadi. Yang ketiga tentang hubungan sosial. Yang keempat tentang ekonomi dan keuangan. Yang kelima tentang karir dan pekerjaan. Yang keenam tentang pendidikan dan pelajaran. Yang ketujuh tentang agama dan nilai moral. Yang kedelapan mengenai hubungan muda-mudi dan perkawinan. Yang kesembilan keadaan hubungan dan dalam keluarga. Dan yang terakhir yaitu waktu senggang. Sebuah instrumen standar yang dikembangkan oleh Bapak Praetno dan kawan-kawan yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseling atau peserta didik. Terdapat dua tujuan dari instrumen AUM ini. Terdapat dua tujuan dari instrumen AUM ini. Yang pertama yaitu tujuan umum aplikasi instrumental adalah diperolehnya data hasil pengumpulan terhadap kondisi tertentu dari konseling atau peserta didik. Yang kedua yaitu dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling, di mana kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman yang selain itu juga fungsinya yakni fungsi pencegahan, fungsi pengatasan, fungsi pengembangan, dan fungsi pemeliharaan serta fungsi advokasi. AUM PTSDL, di mana AUM PTSDL merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa belajar atau menyangkut mutu dan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar. Nah, tujuan dari AUM PTSDL ini yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, maupun di tempat yang lainnya. Dan oleh karena itu, setting dalam AUM PTSDL ini berkaitan dengan proses belajar peserta didik di sekolah. AUM PTSDL memiliki karakteristik yang memiliki 4 format, yaitu format untuk mahasiswa, yang kedua format untuk siswa SLTA, yang ketiga yaitu format untuk siswa SLTP, dan yang terakhir yaitu format untuk SD, di mana AUM PTSDL memuat berbagai pernyataan dan pertanyaan masalah yang mungkin dialami oleh siswa, yang semuanya itu dikelompokkan pada 5 aspek, yaitu aspek yang pertama prasyarat penguasaan materi pelajaran atau P, yang kedua kegiatan, yang kedua keterampilan
sosio-emosional. Penyelenggaraan AUM PTSDL sebaiknya diselenggarakan pada setiap semester atau 2 tahun sekali dan dilaksanakan pada umumnya sekitar 40 menit. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi yang telah didiskusikan pada mata kuliah Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Rafidana Rosna bin Sair. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.